Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku di mana saja yang menonton video ini di seluruh dunia, terutama kaum muslimin yang sedang memperjuangkan agamanya, yang memperjuangkan umatnya yang dizolimi. Apa yang terjadi saat ini di Indonesia, ada 3 fakta sikap umat Islam menyaksikan kezoliman dan kebrutalan polisi Indonesia terhadap Laskar FPI. Yang pertama adalah yang diam, seperti setan bisu. Yang kedua adalah membela polisi, seperti setan lantang. Yang ketiga adalah peduli dan ambil berat urusan umat Islam. Dan kami yang ada di sini adalah di barisan yang ketiga di dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kami memahami bahwasannya barang siapa yang tidak ambil berat urusan orang beriman, urusan orang Islam, tidak termasuk bagian dari mereka. Malam yahtam bi umuril muslimin fa innahu laisa minhum. Andaikan polisi-polisi biadab itu menghancurkan Ka'bah sebagai senter kiblat umat Islam, maka itu jauh lebih ringan bagi kami ketimbang ditumpahkannya darah umat Islam. Ini teladan Nabi yang pernah dikatakannya dari hadisnya saat jumpa lagi dengan Ka'bah pasca hijrah ke Yasrib. Ketika Rasulullah SAW menatap Ka'bah, beliau bersabda, "Selamat datang wahai Ka'bah. Betapa mulianya Anda, betapa istimewanya kehormatan Anda. Hanya saja ketahuilah, kehormatan seorang mukmin sungguh lebih mulia di sisi Allah daripada kehormatanmu. Karena sesungguhnya Allah hanya mengharamkan satu hal darimu. Sementara dari seorang mukmin Allah mengharamkan 3 hal, yaitu darahnya, hartanya, dan berprasangka tidak baik kepadanya." Juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "La zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulim muslim." Musnahnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Masalah darah adalah memang masalah yang paling berat urusannya. Awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Perkara yang pertama kali akan diperhitungkan antara sesama manusia pada hari kiamat nanti adalah dalam masalah darah. Hadis riwayat Bukhari. Apa kepentingan kalian membantai saudara-saudara kami dari FPI? Ini pertanyaan kami dari Australia. Apa untuk mengalihkan isu dari makar-makar kalian yang selama ini kalian pertontonkan terus? Dari mulai Omnibus Law yang tidak berpihak kepada rakyat, koruptor yang terus-menerus terjadi, OPM yang mendeklar pisah dari Indonesia, pilkada yang dipasangkan di saat pandemi yang juga biasanya ada kecurangan dan lain-lain. Inikah alasan pembantaian itu? Tidak hanya di situ, justru ditambah lagi kepedihan saudara kami dari Laskar FPI itu dengan dijebloskannya imam besarnya ke dalam penjara. Ingat, kami tidak akan diam dalam perkara ini untuk terus memperjuangkan khilafah. Memperjuangkan khilafah Islamiyah demi keadilan urusan umat manusia segalanya, termasuk urusan darah. Allahu Akbar. Kalau satu saja menjadi hukuman kepada si pembunuh, itu sudah merupakan satu perkara yang dahsyat. Kalau dapat jahanam saja. Justru pertanyaannya adalah apa? Ketika si pembunuh ini masih ada dan mereka masih memiliki nurani, maka dia hidupnya tidak akan tenang. Mereka akan dihinggapi sebuah dosa. Mereka akan terus pada setiap hari akan terus bergelayut dalam pikirannya sesuatu dosa yang pernah dia lakukan. Bahkan orang-orang semacam ini, maaf, pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Nah, orang-orang semacam ini masuk neraka tanpa hisab. Bahkan makhluk-makhluk yang di langit semuanya bersatu untuk membunuh seorang muslim, akan Allah masukkan semua dalam neraka jahanam tanpa alasan yang benar menurut syariat agama Allah, maka itu seolah-olah
dia membunuh seluruh manusia yang ada di